وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pada kesempatan kita kali ini kita insya Allah akan membahas tentang bulan yang sangat mulia bulan yang sangat utama, yaitu bulan Muharram, atau dengan bahasa Jawa dinamakan dengan bulan Syuro. Dan bulan Muharram itu termasuk salah satu Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang Allah haramkan. Dan bulan-bulan yang Allah haramkan itu jumlahnya ada 4. Di antara yang 4 itu adalah bulan Muharram. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Taubah ayat 36, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Di dalam penetapan Allah Ta'ala, Yauma khalaqas samawati wal arda, sejak awal Allah menciptakan langit dan bumi. Yaitu maksudnya sejak awal Allah menciptakan langit dan bumi, perjalanan bulan itu ya 12 bulan sampai hari kiamat, dan itu gak berubah. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan. Diharamkan itu maksudnya diagungkan dan dimuliakan. Dzalika dinul qayyimu, dan itulah agama yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka jangan sekali-kali kalian menzalimi diri kalian sendiri di bulan-bulan ini. Wa qatilul musyrikina kafatan, dan perangilah orang-orang musyrik menyeluruh. Kama yuqatilunakum kafatan, sebagaimana mereka juga memerangi kalian secara menyeluruh. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Sehingga jumlah bulan itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu nanti ada 4 bulan yang diharamkan. Arba'atun hurum, dinamakan dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang Allah haramkan. Dan 4 bulan yang Allah haramkan itu apa saja? Disebutkan sama Rasulullah di dalam hadis Bukhari Muslim dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam khotbah fi hajjatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau pernah khutbah Hajjatul Wada. Faqala, kemudian beliau mengatakan, beliau bersabda, ala inna zaman qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. Ketahuilah bahwasanya zaman itu terus berputar. Seperti ini terus berputarannya itu sejak Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu ithna asyara syahron, 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan. Apa saja? Salasatun mutawaliyatun, 4 bulan itu 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Itu 3 bulan yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian yang keempat, wa Rajab mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Kemudian yang keempat, bulan yang Allah haramkan itu bulan Rajab. Bulan Rajab yang terletak antara Jumada dengan bulan Sya'ban. Dalam hadis ini berarti menunjukkan bahwa 4 bulan yang Allah haramkan itu, pertama Dzulqa'dah, kemudian yang kedua Dzulhijjah, kemudian yang ketiga bulan Muharram, kemudian yang keempat bulan Rajab. Menunjukkan bahwa bulan Muharram itu adalah salah satu bulan yang sangat mulia. Bulan yang sangat mulia sampai akhirnya dimasukkan dalam Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang Allah haramkan. Dan Allah Ta'ala di sini mengatakan di dalam ayat tadi kita sebutkan, fala tadzlimu fihinna anfusakum, kalian jangan menzalimi diri kalian di dalam bulan-bulan itu. Maksudnya apa? Sebagian ulama mengatakan yaitu
siapa yang berbuat dosa di bulan-bulan yang Allah haramkan ini, maka dosanya akan dilipat gandakan. Walaupun berbuat dosa itu di semua bulan nggak boleh. Tidak boleh orang itu berbuat dosa di semua bulan, itu nggak boleh. Tetapi khusus 4 bulan ini itu memiliki ciri khusus. Sehingga siapa yang berbuat dosa di bulan-bulan yang mulia ini, maka dilipat gandakan juga dosanya sama Allah Ta'ala. Dan di bulan Muharram itu merupakan bulan yang sangat penting untuk menjalankan ibadah khusus, dinamakan dengan ibadah puasa. Sehingga nanti ada ibadah khusus di bulan Muharram itu adalah ibadah puasa. Itu yang paling khusus. Sedangkan mengkhususkan ibadah-ibadah yang lain seperti sedekah atau misalkan menyantuni anak yatim atau yang lainnya, maka itu bukan termasuk ibadah yang khusus. Ibadah khususnya itu adalah puasa. Dan puasa yang kita kerjakan di bulan Muharram itu adalah puasa yang terbaik. Puasa yang terbaik. Bahkan bulan Muharram itu sampai disebutkan dengan Syahrullahil Muharram, bulannya Allah, di mana siapa yang berpuasa di bulan itu sangat mulia. Disebutkan sama Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul laili khairun?" Saya pernah bertanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, malam apa yang terbaik? Wa ayyu syahri afdal, dan bulan apa yang terbaik?" Faqala, maka Rasulullah mengatakan, "Khairul laili jawfuhu." Malam yang terbaik itu adalah malam yang paling akhir, yaitu malam terakhir. Wa afdalul ashhuri syahrullahil ladzi tad'unahul muharram. Dan sebaik-baik bulan adalah bulan yang kalian biasa juluki namai dengan bulan Muharram. Itu merupakan bulan yang terbaik. Dikeluarkan juga oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Afdhalus shiyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram." Bulan yang paling baik setelah Ramadan, yaitu untuk puasa maksudnya. Puasa yang paling baik setelah puasa Ramadan, Syahrullahil Muharram, adalah puasa yang dikerjakan pada bulan Muharram. Wa afdhalus sholati ba'dal fardhati sholatul lail. Dan sholat yang paling mulia setelah sholat fardu adalah sholat malam. Berarti ibadah sunnah yang tidak wajib, ibadah sunnah yang tidak wajib itu, kalau sholat yang paling baik setelah sholat yang wajib itu adalah sholat malam. Sedangkan puasa yang paling baik setelah puasa yang wajib yaitu Ramadan, yaitu puasa di bulan Muharram. Sehingga puasa di bulan Muharram itu adalah puasa yang terbaik. Tetapi prakteknya kalau kita perhatikan, Rasulullah SAW puasa di bulan Muharram itu nggak banyak. Rasulullah itu tidak banyak, tidak seperti bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu puasa terbanyaknya Rasulullah SAW setelah Ramadan. Bahkan terkadang Rasulullah itu sampai puasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban. Maka dibahas oleh Imam Nawawi, beliau mengatakan, fa'in qila, kalau orang ditanya, fil hadithi inna afdhalas shaumi ba'da Ramadan shaumul Muharram. Tadi kalau kita membaca hadis, kita mendapatkan bahwa puasa yang terbaik setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Fa kaifa aktsaru shiyam fi Sya'ban? Pertanyaan, kenapa Rasulullah SAW itu kok puasa yang terbanyak setelah Ramadan itu puasa Sya'ban? Dunal Muharram, bukan puasa di bulan Muharram. Padahal kita katakan tadi berarti bulan terbaik untuk puasa itu malah bulan Muharram. Tapi prakteknya Rasulullah itu malah paling banyak puasanya di bulan Sya'ban. Maka beliau mengatakan, kata Imam Nawawi, fal jawab, maka kita jawab, la'allahu lam ya'lam fadlal Muharram illa fi akhiril hayati qabla tamakkun min shaumihi. Kita jawab dengan beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Rasulullah SAW itu mengetahui keutamaan bulan Muharram di akhir hayatnya beliau. Di akhir hayatnya beliau, sehingga beliau tidak mampu untuk membiasakan dengan banyaknya puasa. Sampai nanti puasa tanggal 9 pun Rasulullah nggak sempat untuk mengamalkan. Beliau punya niatan tapi nggak sempat untuk mengamalkan. Itu kata Imam Nawawi. Kemudian kata
kata Imam Nawawi lagi, ini kemungkinan yang pertama. Yaitu kenapa kok Rasulullah itu menyebutkan bahwa puasa terbaik setelah Ramadan itu puasa bulan Muharram, tapi malah prakteknya itu Rasulullah jarang puasa, yaitu enggak puasa banyak. Puasanya cuma satu hari saja, yaitu tanggal 10. Puasa yang paling banyak itu malah di bulan Sya'ban. Maka kita katakan kemungkinan yang pertama itu mungkin Rasulullah SAW itu mengetahui keutamaan bulan Muharram untuk puasa itu di akhir hayat beliau, dan beliau tidak mampu untuk menjalankan puasa secara penuh karena sudah di akhir hayatnya beliau. La'allahu kana ya'ridu fihi a'dzar. Kemudian yang kedua, kemungkinan juga Rasulullah SAW itu tahu keutamaan bulan Muharram untuk puasa, tapi Rasulullah itu banyak kesibukan. Rasulullah punya udzur-udzur yang syar'i sehingga menghalangi beliau untuk memperbanyak puasa. Kasafarin, seperti mungkin Rasulullah itu safar, au maradin, atau beliau sakit, atau yang lainnya. Jadi intinya di sini, kita pahami di sini berarti bulan Muharram itu adalah bulan yang sangat mulia dan utama. Sampai akhirnya Allah menjuluki bulan itu dengan Syahrullah, bulannya Allah Ta'ala, bulannya Allah. Ketika bulan Muharram dinisbatkan kepada bulannya Allah, maka itu berarti lebih mulia daripada bulan-bulan yang lain. Sampai Imam Rajab Al-Hambali beliau mengatakan, waqad samma Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Muharram Syahrullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan nama Muharram itu dengan Syahrullah, bulannya Allah. Wa idhafatuhu ilallahi tadullu ala syarafihi wa fadlihi. Dan penisbatan bulan Muharram kepada Allah, bulannya Allah, kepada Allah, menunjukkan akan kemuliaan bulan itu dan keutamaannya. Fa innallaha ta'ala la yudhifu ilaihi illa khawasu makhluqatihi. Karena Allah Ta'ala itu yang dinisbatkan kepada beliau, yaitu yang dinisbatkan kepada Allah, yang dinisbatkan kepada Allah itu hanya makhluk-makhluk yang khusus. Sehingga ada namanya Baitullah, rumah Allah. Itu lebih mulia daripada rumah-rumah yang lain. Naqatullah, onta Allah Ta'ala itu lebih baik daripada onta-onta yang lain. Fanasaba ilaihi baitahu wa naqatahu. Maka ketika Allah menisbatkan rumah kepada Allah sendiri atau onta kepada diri sendiri, maka itu lebih baik daripada makhluk yang lainnya. Walamma kana hadza syahru mukhtassan bi idafatihi ilallah. Ketika bulan ini dinisbatkan kepada Allah sehingga menjadi bulan yang sangat utama dibandingkan bulan-bulan yang lain. Wa kana siyamu min bainil a'mali mudhafan ilallah. Demikian juga puasa. Puasa di bulan ini juga dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Fa innahu lahu subhanahu min bainil a'mal. Maka itu puasa yang dikerjakan di bulan Muharram itu merupakan puasa yang terbaik. Nasaba yakhtassu hadha syahrul mudhafu ilallahi bil amalil mudhafi ilaihi. Maka ketika Allah menisbatkan bulan itu kepada Allah, maka maksudnya itu amal puasa yang dikerjakan di bulan itulah yang terbaik. Bukan hanya bulannya saja, tapi amalannya. Demikian juga kata beliau mengatakan, demikian juga ini sebagai isyarat bahwa dosa-dosa yang dikerjakan di waktu itu pun juga berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Sehingga intinya di sini kita fahami bahwa bulan Muharram itu adalah bulan yang sangat utama, bulan yang sangat mulia. Bahkan dinisbatkan bulan itu kepada Allah Ta'ala, sehingga ini tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Dan puasa yang terbaik setelah puasa Ramadan itu adalah puasa yang dikerjakan di bulan Muharram ini. Terus puasanya apa? Kita kalau di bulan Muharram itu apa? Maka puasa di bulan Muharram itu adalah puasa di hari yang sangat terkenal sekali, dinamakan dengan hari Asyura. Hari Asyura tanggal 10 Muharram. Itu yang Rasulullah selama hidup beliau mengamalkan itu. Rasulullah mengamalkan itu. Nanti ketika di akhir hayatnya Rasulullah itu punya niatan. Rasulullah punya niatan, nanti kalau saya itu bisa hidup di tahun depan, saya akan puasa pada tanggal 9-nya. Puasa tanggal 9 itu yang dinamakan dengan puasa Tasu'a. Berarti ada puasa Asyura, ada juga namanya puasa Tasu'a, yaitu puasa tanggal 9. Dan awal kali Rasulullah SAW puasa Asyura itu ketika Rasulullah itu hijrah ke Madinah.
Sehingga ketika Rasulullah masih di Mekah itu Rasulullah tidak puasa Asyura. Rasulullah puasa enggak ketika di Mekah? Rasulullah puasa. Rasulullah puasa, tapi puasanya Rasulullah itu adalah puasa seperti umat-umat terdahulu, yaitu puasa 3 hari setiap bulan. Itu puasanya umat-umat terdahulu seperti itu. Sedangkan puasa Asyura itu Rasulullah kerjakan ketika Rasulullah itu pindah ke Madinah. Ketika Rasulullah itu hijrah ke Madinah. Didapatkan nanti di Madinah itu orang-orang Yahudi itu mereka puasa pada tanggal 10 ini. Kalau di Mekah kan Yahudi nggak ada. Sehingga ketika Rasulullah di Madinah, Rasulullah mendapatkan orang-orang Yahudi puasa. Akhirnya setelah itu Rasulullah puasa dan memerintahkan semua para sahabat untuk puasa. Sampai puasa di hari itu, di waktu itu hukumnya wajib. Puasa di waktu itu hukumnya wajib. Sebagaimana dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, qadiman anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau datang ke Madinah, fawajadal yahuda siyaman yauma Asyura. Rasulullah mendapatkan orang-orang Yahudi itu mereka puasa pada hari Asyura. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan kepada mereka, Rasulullah bertanya sama mereka, "Ma hadzal yaumul ladzi tasumunahu?" Ini hari apa di mana kalian orang-orang Yahudi itu puasa? Yaitu kalian itu puasa hari apa? Faqalu, maka mereka mengatakan, hadza yaumun azim. Ini adalah hari yang besar. Menunjukkan apa? Berarti Nabi Muhammad itu sebelum itu nggak pernah puasa Asyura. Rasulullah tidak pernah puasa Asyura. Sampai Rasulullah tanya sama orang Yahudi. Maka orang Yahudi mengatakan, hadza yaumun azim. Ini adalah hari yang besar. Anjallahu fihi Musa wa qaumahu. Di mana di hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya. Wa aghraqa fir'auna wa qaumahu, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Fasamahu Musa syukran, maka Nabi Musa puasa di hari itu sebagai bentuk syukur kepada Allah Ta'ala. Fanahnu nasumuhu, maka kami pun juga puasa. Kami juga puasa di hari itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, beliau bersabda, nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Kami orang muslim lebih layak dan lebih berhak untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Fasomahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akhirnya Rasulullah puasa. Wa amara bisiyamihi, dan Rasulullah memerintahkan untuk puasa. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada tambahan dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Ada tambahan, tetapi ini dari Abu Hurairah. Kalau tadi dari Abdullah bin Abbas. Ada tambahan tentang keutamaan 10 hari tanggal 10 ini. Tadi kita sebutkan keutamaan tanggal 10 itu Allah menyelamatkan Nabi Musa, Allah menenggelamkan Fir'aun. Berarti pembelahan lautan sama Nabi Musa itu dengan tongkatnya itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Kalau di riwayat Imam Ahmad itu ada tambahan. Ada tambahan selain itu. Beliau mengatakan, wa huwal yaumul ladzi istawat fihi safinatu 'alal judi. Dan juga di tanggal 10 itu kapal Nabi Nuh itu berhenti, yaitu turun mendarat di sebuah gunung namanya Al-Jud. Gunungnya itu namanya Al-Judi. Disitulah ketika turun kapalnya Nabi Nuh, dan kapalnya itu turun ketika tanggal 10 Muharram. Fasamahu Nuhun syukran. Akhirnya Nabi Nuh pun juga bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan cara puasa, memperingati hari itu. Akhirnya kami pun puasa. Berarti kalau kita perhatikan, berarti dalam riwayat ini berarti ada tambahan, bukan hanya Nabi Musa saja yang puasa, tapi Nabi Nuh itu juga puasa. Kenapa Nabi Nuh puasa? Karena bersyukur kepada Allah Ta'ala hari itu kapalnya Nabi Nuh itu selamat sampai akhirnya mendarat. Dan disebutkan dalam hadis ini, Rasulullah tadi mengatakan fasomahu Rasulullah puasa di hari itu, dan Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk puasa. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa puasa di hari itu hukumnya wajib. Puasa di hari itu hukumnya wajib. Maka sempat kewajiban puasa itu sebelum Ramadan itu adalah wajib untuk puasa Asyura. Sehingga dulu pernah kita sebutkan ketika kita bicara masalah puasa Ramadan, kewajiban puasa dalam Islam itu ada tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama, Rasulullah itu puasa seperti
umat-umat sebelumnya, yaitu 3 hari setiap bulan. Setelah itu Rasulullah ke Madinah, kemudian setelah itu Rasulullah puasa Asyura, dan itu wajib. Itu hukumnya wajib. Setelah itu datang puasa Ramadan, tapi awal kali datang puasa Ramadan itu yang mampu untuk puasa boleh memilih antara puasa dengan bayar fidyah. Setelah itu datang yang keempat, bagi yang mampu puasa Ramadan wajib puasa Ramadan, tidak ada pilihan. Tidak boleh memilih bayar fidyah, tidak dibolehkan. Menunjukkan berarti apa? Menunjukkan bahwa puasa Asyura itu pernah diwajibkan. Setelah itu datang Ramadan, puasa Ramadan, akhirnya puasa Asyura itu kewajibannya dihapus. Yaitu dihapus apa? Hukum wajibnya yang dihapus dengan datangnya puasa Ramadan. Tapi setelah itu hukumnya berubah menjadi sunnah. Dan puasa Asyura itu setelah itu hukumnya sunnah sampai hari kiamat. Tidak ada yang merubah lagi. Bahkan zaman itu, yaitu zamannya ketika diwajibkan puasa Asyura itu, sampai para sahabat itu sampai memuasakan anak-anak mereka, yaitu anak-anak kecil pun diperintahkan untuk puasa. Sebagaimana kata Ar-Rabi binti Muawwidh bin Afra, qalat, beliau mengatakan, kata Ar-Rabi binti Muawwidh bin Afra, dia mengatakan, arsala Rasulullah SAW ghodata Asyura. Pernah Rasulullah SAW itu di pagi hari Asyura, di pagi hari Rasulullah itu mengutus sebuah utusan ila qurul ansor, untuk mendatangi setiap kampung-kampung Ansor allati haulal Madinah, yang ada di sekeliling Madinah. Yaitu ada sebuah ultimatum dari Rasulullah, kemudian ada orang yang diutus untuk menyebarkan ultimatum ini. Maka utusan Rasulullah mengatakan, man kana asbaha shaiman, siapa di antara kalian yang pagi hari ini puasa, falyutimma shaumahu, maka hendaknya dilanjutkan puasanya. Wa man kana asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumihi, dan siapa di antara kalian yang hari ini sudah makan, sudah sarapan, maka hendaknya menahan diri, kemudian dia itu menunggu sampai maghribnya. Setelah itu kata beliau mengatakan, fakunna ba'da dzalika nasumuhu, maka setelah itu kami puasa, yaitu kami itu puasa tanggal 10 itu. Wa nusawwimu sibyanana shighar, dan kami memuasakan anak-anak kami yang masih kecil. Wa nadhhabu ilal masjid, terus apa yang kita kerjakan untuk anak-anak kita yang kecil itu? Kami bawa anak-anak kecil kami itu ke masjid. Fanaj'alu lahumul la'bata minal ihn, dan kami buatkan mereka itu mainan dari tanah lempung. Kami bikinkan untuk mereka mainan. Fa idza baka ahadukum 'ala ta'am, kalau ada salah satu di antara anak kami yang menangis karena kelaparan, a'tainaha iyyahu, kami berikan mainan supaya mereka itu lupa dengan laparnya. Hatta yakuna indal iftar, dan itu berjalan sampai kami itu maghrib, sampai kami itu berbuka puasa. Berarti menunjukkan di sini menunjukkan bahwa puasa di bulan Muharram itu adalah puasa yang sangat utama. Kenapa sangat utama? Karena pernah diwajibkan. Sehingga ketika ibadah ini pernah diwajibkan sama Allah Ta'ala, berarti gak main-main. Walaupun sekarang sudah berubah menjadi puasa sunnah, tapi ketika pernah diwajibkan itu beda dengan yang lain, dengan puasa-puasa sunnah yang lain. Maka puasa sunnah yang terbaik itu yang dijalankan pada bulan Muharram ini. Dan Rasulullah SAW itu beliau mencari memang, yaitu beliau itu ibadah di bulan puasa di bulan Muharram itu karena beliau itu mencari keutamaan. Karena saking utamanya itu, sampai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ma ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yaum. Abdullah bin Abbas mengatakan, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau bersungguh-sungguh untuk puasa pada sebuah hari karena mengagungkan hari itu, menganggap hari itu lebih mulia daripada yang lain, kecuali puasa Asyura ini. Saya tidak pernah melihat Rasulullah itu sungguh-sungguh untuk mencari keutamaan puasa dalam sebuah hari, kecuali puasa yang dikerjakan di hari ini, yaitu Yaum Asyura. Wa hadza syahr, yakni syahri Ramadan, yaitu dan bulan yang dinamakan dengan bulan Ramadan, yaitu ada 2 bulan, 2 waktu. Yang pertama puasa di bulan Ramadan, yang kedua puasa di bulan Muharram. Itu Rasulullah sangat semangat untuk mengerjakan.
Kenapa semangat mengerjakan? Karena keutamaan di dalamnya. Terus keutamanya apa? Kita itu puasa Asyura itu keutamanya apa? Maka puasa Asyura itu kata Rasulullah SAW beliau mengatakan keutamaan puasa Asyura itu menghapuskan dosa setahun yang sebelumnya. Dosa setahun sebelumnya itu dihapuskan dengan puasa sehari. Sebagaimana dalam hadis Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Ana rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi Asyura." Ada seseorang yang datang ke Rasulullah kemudian bertanya tentang keutamaan puasa Asyura. Maka Rasulullah mengatakan, "Inni ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiras sanata allati qablahu." Saya berharap kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan satu hari puasa ini bisa menghapuskan setahun yang sebelumnya. Bisa menghapuskan dosa setahun yang sebelumnya. Beda dengan puasa Arafah. Kalau puasa Arafah itu menghapuskan 2 tahun. Setahun sebelumnya, setahun yang setelahnya. Tapi kalau bulan Muharram ini puasanya menghapuskan dosa setahun yang sebelumnya. Dan yang dihapuskan itu adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar tidak. Jadi intinya kalau kita pahami di sini berarti keutamaan orang puasa di hari Asyura itu apa? Dosa selama setahun itu akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Berarti kita itu punya tabungan. Kita punya tabungan amal yang memiliki keutamaan-keutamaan yang besar. Kita punya Ramadan. Orang puasa Ramadan sambung dengan puasa Syawal, maka kita seperti puasa setahun. Nanti kita puasa Arafah, dosa kita selama 2 tahun dihapuskan. Kita puasa Asyura setahun yang telah lalu dihapuskan. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa itu sangat mulia dan utama. Dan kalau bisa itu kita kalau bisa mengerjakan puasa tanggal 10 dan kita barengi dengan puasa sebelumnya. Yaitu dianjurkan itu kita kalau bisa itu jangan hanya puasa pada tanggal 10-nya saja. Tetapi diusahakan kita itu puasa tanggal 10 dan kita itu usahakan untuk puasa tanggal sebelumnya. Yaitu tanggal 9-nya dinamakan dengan puasa Tasu'a. Kenapa kita itu dianjurkan untuk puasa Tasu'a? Karena para sahabat itu mereka datang ke Rasulullah SAW. Para sahabat pernah datang ke Rasulullah SAW. Kemudian mereka itu mengadu kepada Rasulullah SAW. Mengatakan, "Ya Rasulullah, kita itu kalau puasa tanggal 10, maka orang-orang Yahudi itu bangga sekali dengan kita." Kenapa? Karena seakan-akan kita itu hanya, yaitu umat Islam itu hanya mengikuti mereka saja. Orang Muslim itu hanya ikut-ikutan puasanya Yahudi. Akhirnya kalau kita itu puasa tanggal 10-nya, maka orang-orang Yahudi itu meremehkan kita. Maka Rasulullah SAW beliau mengatakan, yaitu menggambarkan tentang niatannya beliau, keinginan beliau. Maka Rasulullah SAW beliau mengatakan, lain baqitu ila qabilin, jika saya itu tahun depan masih hidup, la asumanna tasi' wal ashir, saya akan puasa tanggal 9 dan saya juga akan puasa pada tanggal 10-nya. Tapi rupanya Rasulullah SAW tahun depan sudah tidak mendapatkan. Tahun depannya Rasulullah tidak mendapatkan karena Rasulullah keburu meninggal dunia. Sehingga apa? Sehingga puasa tanggal 10 itu jelas, kalau tanggal 10 itu jelas perintahnya. Rasulullah memerintahkan dan Rasulullah mengamalkan. Itu puasa tanggal 10. Sedangkan puasa tanggal 9 Rasulullah perintahkan dan Rasulullah belum pernah mengamalkan. Jadi bedakan di sini, kalau puasa tanggal 10 Rasulullah perintahkan dan Rasulullah sering mengamalkan. Tapi kalau puasa tanggal 9 Rasulullah itu perintahkan dan Rasulullah belum sempat mengamalkan. Terus bagaimana hukumnya? Kita katakan hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, sehingga kalau bisa itu kita itu puasa jangan cuma sampai sehari saja, yaitu kita puasa tanggal 10-nya saja. Kalau bisa puasanya itu dilengkapi dengan puasa yang lain. Oleh itu dalam masalah puasa nanti di bulan Muharram itu, para ulama mengatakan puasa di bulan Muharram itu nanti ada tartib. Jadi ada tahapan.
Ada tahapan. Kalau kata Imam Qayyim itu nanti ada yang terbaik, nanti di bawahnya, sampai ada 3 tingkatan. Sampai sebagian mengatakan sampai 4 tingkatan. Atau kita katakan 3 tingkatan. Jadi puasa, yaitu puasa bulan Muharram itu nanti ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama itu puasa yang terbaik. Dan itu yang disebutkan sama Imam Qayyim rahimahullah ta'ala. Karena nanti Imam Qayyim mensahihkan sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas marfu'an. Nanti akan kita sebutkan. Jadi tingkatan yang pertama, puasa yang pertama itu puasa tanggal 9, 10, 11. Berarti kita puasanya 3 hari. Itu puasa yang terbaik, tanggal 9, 10, 11. Kenapa ini yang terbaik? Karena Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan secara marfu, yaitu marfu itu sampai ke Rasulullah. Rasulullah mengatakan sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Yaitu puasalah kalian itu sehari sebelum Asyura dan sehari setelah Asyura. Sehari sebelumnya berarti tanggal 9, sehari setelahnya berarti 11. Berarti puasanya 9, 10, 11. Itu yang terbaik. Itu puasa yang terbaik di bulan Muharram. Kalau kita tidak bisa mengerjakan seperti itu, maka kita puasa yang kedua, tingkatan yang kedua, di bawahnya itu, kita nggak bisa 3 hari, maka kita puasa 2 hari, 2 harinya itu apa? 9 dan 10. Kita puasa 9 dan 10. Dan 9 dan 10 itu sebagaimana tadi hadis yang kita sebutkan, Rasulullah SAW mengatakan, la in baqitu ila qabilin. Jika tahun depan saya masih hidup, saya akan puasa tanggal 9 dan 10. Rasulullah menyebutkan 9, 10. Kalau qadarullah tanggal 9, 10 nggak bisa juga, 9, 10 nggak bisa, maka yang ketiga tanggal 10 dan 11. Tanggal 10 dan 11. 10 dan 11 itu kenapa? Kita itu puasa tanggal 10 dan 11 karena dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW itu beliau mengatakan khaliful yahud, selesailah puasanya orang Yahudi. Yang minta bahwa kalian puasanya jangan seperti orang Yahudi, puasa Asyuranya. Tapi puasalah sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu. Puasalah kalian sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Berarti kalau kita tidak bisa puasa 3 hari, maka kita puasa 2 hari. 2 hari itu apa? 9, 10. Kalau nggak bisa 9, 10, maka kita ambil yang 10, 11. Kalau qadarullah puasa 2 hari nggak bisa juga, tidak bisa juga, maka pilihan yang keempat, kita puasa tanggal 10-nya saja. Kita puasanya tanggal 10-nya saja, dan itu boleh. Itu boleh. Misalkan di bulan ini, kita kan kalau puasa tanggal 9 itu kan hari Ahad. Kalau puasa 9-nya kan hari Ahad Senin. Qadarullah hari Ahad nggak bisa. Karena saya keluar kota misalkan itu. Saya puasanya tanggal 10. Nah, lanjut tanggal setelahnya, yaitu pada tanggal 11-nya. Berarti kalau misalkan qadarullah, misalkan saya tanggal 9-nya nggak bisa. Tanggal 9-nya nggak bisa karena saya safar. Kalau tanggal 9 nggak bisa, udah kita ambil tanggal 10, 11. Yaitu usahakan kalau bisa itu jangan puasa cuma sehari saja. Usahakan itu kalau kita puasa itu puasanya itu 2 hari. Yaitu kita itu puasa 2 hari. Kalau kita bisa puasa 3 hari luar biasa. Itu lebih mulia. Tapi kalau tidak bisa, kita itu puasa 3 hari, kita ambil 2 hari. Kalau qadarullah 2 hari nggak bisa, ya sudah kita puasa sehari saja, yaitu kita puasa pada tanggal 10-nya. Dan intinya pada bulan ini, yaitu bulan Muharram ini, karena ini bulan yang sangat mulia dan utama, maka para ulama mereka sangat menganjurkan untuk puasa, kalau bisa itu jangan cuma tanggal 10-nya, yaitu diusahakan kita puasa itu jangan cuma tanggal 10-nya. Dan kalau kita itu mampu, misalkan kita puasa lebih banyak, maka nggak ada masalah. Lebih banyak itu lebih bagus. Misalkan kita mau puasa tanggal 9, 10, 11, nanti setelah itu lanjut lagi puasa sampai nanti sambung lagi dengan Ayyamul Bid misalkan itu, maka itu lebih baik. Semakin banyak puasa, maka itu lebih mulia.
Tetapi maksudnya itu kita katakan jika memang kita nggak mampu, karena kita kerja atau kita itu berat, kita itu puasa, ya sudah nggak ada masalah, kita ambil 2 hari. Kalau memang 2 hari nggak mampu lagi, ya nggak ada masalah, kita sehari. Yang penting sehari kita puasa. Kenapa? Karena itu hari-hari yang besar, hari-hari yang mulia, di mana kita itu kalau bisa itu diusahakan kita itu puasa sebanyak-banyaknya. Jadi intinya di bulan Muharram itu kita ada ibadah yang mulia, ibadah yang besar, yaitu ibadah kita itu bulan Muharram itu adalah puasa. Dan kita juga semaksimal mungkin jauhkan diri kita dari dosa dan maksiat. Karena dinamakan dengan bulan Muharram atau Ashurul Hurum, bulan-bulan yang diharamkan, yaitu ketika kita itu berbuat dosa besar, maka kita itu nanti dosa besar kita pun akan dilipat gandakan. Sehingga nanti ada beberapa hari di mana siapa yang beribadah, ibadah dilipat gandakan. Demikian juga ada beberapa hari siapa yang dia itu berbuat dosa pun juga dilipat gandakan. Sehingga seorang muslim itu hati-hati, jangan sampai dia jatuh pada perkara-perkara yang besar sampai akhirnya dia nanti menjadi orang yang merugi. Sehingga kita usahakan nanti kita di hari ini, kita usahakan di bulan ini kita untuk puasa. Kemudian juga kita harus tinggalkan semua keyakinan-keyakinan yang tidak tepat, apalagi di kalangan orang-orang Jawa yang mereka menganggap bulan Syura itu bulan sial. Bulan Syura itu bulan sial, maka kita katakan tidak ada bulan sial dalam agama kita, itu nggak ada. Nah, itu Rasulullah mengatakan la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara wala nau'a wala ghula. Rasul itu nanti menolak ada 6 keyakinan. Ada 6 keyakinan yang ditolak oleh Rasulullah SAW. Yang pertama la adwa. Tidak ada namanya penyakit adwa. Adwa itu penyakit menular. Maksudnya penyakit menular itu apa? Yang menular dengan sendirinya. Kita katakan kalau ada penyakit menular, hatta corona, kita katakan menularnya itu karena takdir Allah Ta'ala, bukan karena keinginan sendiri. La adwa wala tiyarata. Yang kedua, tidak ada namanya anggapan sial. Sehingga jangan sampai kita itu meyakini ada sesuatu yang sial dari anggapan-anggapan sial. Nanti anggapan sial itu bisa karena waktu, atau bisa karena tempat, atau karena keadaan dan kondisi. Kemudian yang ketiga, la adwa wala tiyarata wala hamata. Yang ketiga, tidak ada namanya hama. Hama itu burung hantu. Kalau kita bukan burung hantu tapi gagak, biasanya itu keyakinan kita itu. Yaitu apa? Kalau ada burung hantu atau gagak, kemudian kita melihatnya atau kita mendengarnya, atau burung gagak itu ada di atas rumah kita, wah berarti sial kita ini. Ini sial ya. Ini rumah ini mesti akan ada orang mati nanti di rumah ini. Agama seperti itu dibantah sama Rasulullah SAW. Wala hamata. Kemudian yang keempat, wala sofar. Tidak ada namanya bulan sofar. Maksudnya bulan sofar itu apa? Kalau orang Arab jahiliyah, bulan yang mereka anggap dengan bulan sial itu bulan sofar. Sehingga mereka tidak mau safar, mereka tidak mau nikah di bulan safar. Kalau di kita, di Jawa itu biasanya bulan Syuro. Bulan Syuro, yaitu orang tidak mau menikah, tidak mau mulai kerjaan, dan yang lainnya di bulan ini. Walau nau'a. Kemudian yang kelima, Rasulullah mengatakan tidak ada bintang. Maksudnya apa? Tidak ada bintang yang mengatur takdir orang. Sehingga tidak ada namanya ramalan bintang, nggak ada dalam agama kita. Kemudian yang keenam, yang terakhir, Rasulullah mengatakan wala ghula. Dan tidak ada ghul. Ghul itu jin. Maksudnya apa? Jin yang menjelma, yaitu jin, tidak ada jin, maksudnya tidak ada gendruwo. Gendruwo itu apa? Tidak ada jin yang seperti digambarkan oleh pikiran orang itu. Jin yang kuat, perkasa. Demikian juga dia yang dilihat dengan mata itu, mata telanjang itu adalah bentuknya jin seperti itu. Tidak ada jin yang aslinya itu bentuknya kayak gitu, nggak ada. Tetapi kalau jin itu kok nampak di mata kita bentuknya pocongan, sundel bolong, gendruwo, maka itu adalah bentuk yang palsu. Itu dinamakan dengan bentuk jelmaan. Bentuk jelmaan. Sedangkan bentuk asli jin, maka mata orang itu nggak bisa melihatnya. Hatta orang-orang yang dia itu indigo, dia punya indera keenam katanya, tidak akan bisa dia itu melihat jin dalam wujud aslinya. Nah itu Allah telah mengatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis melihat kalian dan bala tentaranya itu bisa melihat kalian di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Itu maksudnya apa? Kalian tidak bisa melihat mereka dalam wujud aslinya. Kayak malaikat wujud aslinya kita nggak bisa melihat. Kecuali hanya Nabi yang bisa melihat. Kalau kita nggak bisa melihat, kecuali kalau malaikat sudah berubah bentuk yang lain, maka kita bisa melihatnya.
Walaupun kita ketika melihat, kita nggak tahu kalau dia itu malaikat, karena dia sudah menjelma dalam bentuk yang lain. Demikian juga tidak ada namanya gundruwo, sundel bolong, pocongan, itu nggak ada. Tidak ada. Kalaupun itu ada, paling cuma mitos. Mitos atau jelmaan. Jelmaan, dan anehnya itu kita, karena kita itu negeri klinik, di Indonesia itu negeri klinik, sehingga kita itu didoktrin dengan seperti ini. Luar biasa doktrinnya itu. Padahal mata kita selama kita hidup 40 tahun, 50 tahun, nggak pernah melihat pocongan kita ini. Coba, pernah nggak kita itu lihat pocongan? Pertanyaan ini, kenapa kok Anda itu takut gitu? Malam Jumat Kliwon misalkan, kita sendirian di rumah gitu. Tiba-tiba kordennya gerak-gerak, ini apa ini kan? Luar biasa lah, takutnya kita itu luar biasa gitu. Padahal kita sudah tua gitu loh, sudah tua saja itu masih penakut kita ini. Pertanyaan, lo takut dari apa gitu? Oh, nanti kalau ada pocongan, sundel bolong, genderuwo. Pertanyaan, Anda pernah melihat nggak gitu? Oh, Anda saja nggak pernah melihat kok takut kan gitu. Luar biasa itu. Karena seakan-akan itu sudah memang terpaku dalam pikiran kita itu. Doktrinnya itu, sejak kecil kita itu cokoknya dengan film-film seperti itu. Padahal apa? Aslinya kita nggak pernah melihat gitu. Nah, dan kalaupun kita melihat, pertanyaan kedua itu, kalaupun memang iya kita melihat pocongan, pertanyaan, apakah pocongan itu sehebat apa yang digambarkan dalam televisi gitu loh? Ini kan belum tentu hebat juga. Mungkin pocongan kita pukul pun bisa kan itu, kita tendang mungkin takut dengan kita kan itu loh. Sehingga apa? Sehingga itu semuanya nggak ada dalam agama kita. Sehingga kita tidak usah terlalu takut dari seperti itu. Dan memang orang Indonesia itu merubah rasa takut itu nggak mudah. Proses lama. Sampai sekarang pun ya namanya kita walaupun sudah, hatta saya masih sudah jadi ustadz seperti ini saja itu, terkadang pikiran-pikiran film-film yang dulu pernah kita lihat itu semua muncul gitu. Itu semuanya muncul, dan itu susah sekali dihilangkan. Doktrin seperti itu susah sekali dihilangkan. Nah, jadi intinya tidak ada namanya anggapan sial. Maka itu bulan Muharram itu tidak ada sial. Tidak ada sial di bulan Muharram. Kalau seandainya toh kita terjadi musibah di bulan itu, kita katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu semuanya takdir Allah, dan Allah kalau sudah mentakdirkan akan terjadi. Bukan karena sialnya bukan Muharram, bukan. Ya, sampai sini pembahasan kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Donasi dakwah multimedia Nida Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.